Ayat hari ini adalah Mazmur 9, ayat 13-21. Mari kita baca bersama. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku, ya Engkau, yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji, dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Higeayon, setelah orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan. Janganlah manusia merajalela, biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Amin. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul, Bangkitlah ya Tuhan. Setiap pagi, dan khususnya setiap hari Minggu, kita merenungkan kitab Mazmur. Di tengah suasana yang syahdu seperti saat ini, merenungkan Mazmur terasa begitu menenangkan dan bermakna. Ini adalah waktu yang tepat untuk merenung. Dalam suasana yang mendorong kita untuk merenung ini, kiranya jemaat sekalian dapat memiliki persekutuan yang mendalam dengan Tuhan, melalui hati yang senantiasa tertuju kepadanya, yang mengingat dan mensyukuri kasih karunia-Nya dalam perenungan yang mendalam. Saya memberkati saudara sekalian. Mazmur hari ini juga merupakan Mazmur Daud. Kitab Mazmur dibagi menjadi 5 kitab, dan kitab pertama sebagian besar terdiri dari Mazmur-Mazmur Daud. Daud adalah seorang tokoh yang mengalami pasang surut kehidupan yang luar biasa. Di masa mudanya, ia diangkat menjadi pahlawan bangsa. Tetapi tak lama kemudian ia dicap sebagai pengkhianat dan terpaksa hidup sebagai buronan. Setelah melalui berbagai liku-liku, ia naik tahta. Tetapi bahkan setelah menjadi raja pun, hidupnya tidak selalu damai. Ia membunuh bawahannya dan merebut istri bawahannya. Dan ia juga mengalami pemberontakan besar oleh putranya sendiri. Terkadang ketika saya merenungkan tentang kehidupan, saya berpikir bahwa kehidupan yang penuh liku-liku, seperti kehidupan Daud, mungkin lebih baik daripada kehidupan yang datar, tanpa gejolak. Hidup yang datar memang baik. Tetapi jika saat kita melihat kembali kehidupan kita, tidak ada hal yang istimewa untuk diingat, bukankah hidup yang seperti itu terasa sedikit hambar dan kurang berkesan? Masa-masa sulit, kenangan yang menyakitkan, saat-saat di mana kita tidak bisa tidur nyenyak, dan bahkan selera makan pun hilang. Pada saat itu rasanya sangat berat, tetapi ketika kita melihat kembali, hal-hal itu menjadi bahan cerita. Dan bagi kita orang Kristen, seringkali menjadi bahan kesaksian. Mungkin karena itulah Daud dapat menulis begitu banyak puisi. Pengalaman hidupnya yang penuh liku-liku itulah yang kemudian tertuang menjadi puisi dan lagu. Seperti banyak Mazmur Daud lainnya, tema Mazmur hari ini adalah pembalasan. Kita mungkin berpikir bahwa orang beriman tidak boleh menginginkan pembalasan, tetapi sebenarnya tidak selalu demikian. Tentu, cita-cita iman yang tertinggi adalah mengasihi musuh dan tidak menyimpan dendam, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Namun, sebagai manusia yang lemah, terkadang kita bergumul dengan perasaan ingin membalas. Akan tetapi, ada satu prinsip yang sangat penting di sini, yaitu kita tidak boleh membalas dendam sendiri, melainkan harus menyerahkan pembalasan itu hanya kepada Tuhan. Iman sejati adalah keyakinan bahwa bukan saya yang membalas dendam, melainkan Tuhanlah yang akan membalaskan dendam bagi saya. Itulah iman Kristiani. Dalam nas hari ini, Daud sedang menginginkan pembalasan. Bagaimana situasi Daud saat menulis Mazmur ini? Mari kita baca bersama ayat 14. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku ya Engkau, yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Amin. Saat ini Daud sedang mengeluhkan penderitaannya kepada Tuhan. Ada orang yang membenci Daud, dan karena itu, ia menderita. Namun, Daud tidak mencoba membalas dendam secara gegabah terhadap mereka yang membenci dan menyakitinya. Ia menyerahkan sepenuhnya urusan pembalasan kepada Tuhan. Mari kita baca bersama ayat 20. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Amin. Daud memohon agar Tuhan bangkit. Bukan ia sendiri yang membalas dendam terhadap mereka yang membenci dan menyakitinya, melainkan ia meminta agar Tuhan bangkit.
Ia berdoa agar Tuhan bangkit, dan janganlah manusia merajalela, dan secara khusus agar bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu. Singkatnya, ia berdoa, adililah mereka, Tuhan, belalah perkaraku. Menyerahkan balasan kepada Tuhan bukanlah hal yang mudah. Ini adalah hal yang membutuhkan keputusan dan iman yang besar. Karena ketika seseorang menderita secara tidak adil, ia mudah menjadi emosional, dan seringkali mencoba melampiaskan emosinya secara gegabah. Oleh karena itu, terkadang kita merasa bukankah campur tangan Tuhan terlalu lambat dibandingkan dengan situasi kita yang mendesak? Dan terkadang kita merasa bukankah Tuhan bergerak terlalu santai? Saya sedang menderita seperti ini, tetapi mengapa Tuhan seolah-olah tidak melihat penderitaan saya? Mengapa Dia hanya diam saja? Perasaan kecewa dan sedih seperti ini seringkali muncul. Pada saat itulah muncul keraguan. Apakah Tuhan telah melupakan saya? Apakah Tuhan tidak mengingat saya lagi? Disinilah muncul kata lupa dan ingat. Dan memahami makna lupa dan ingat ini sangat penting dalam kehidupan beriman. Dalam Mazmur hari ini pun, kata lupa dan ingat disebutkan beberapa kali. Pertama, dari mana kejahatan orang fasik dimulai? Itu dimulai dari kelupaan. Mari kita baca bersama ayat 18 hari ini. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Amin. Di sini Daud menyebut bangsa-bangsa lain sebagai bangsa-bangsa yang melupakan Allah. Melupakan Tuhan adalah akar dosa. Karena melupakan Tuhan, mereka berbuat dosa sesuka hati. Dan karena melupakan Tuhan, mereka melakukan perbuatan keji dan jahat yang tidak seharusnya dilakukan di hadapan Tuhan. Karena melupakan Tuhan, mereka menerima penghakiman Tuhan. Lupa bisa menjadi dosa. Kita harus merenungkan apakah kita telah melakukan sesuatu yang membuat Tuhan berduka karena kita melupakan kasih karunia-Nya yang telah dicurahkan kepada kita. Kiranya pagi ini kita semua dapat kembali mengingat sentuhan kasih Tuhan yang lembut dalam hidup kita. Selanjutnya, apa yang Tuhan lakukan terhadap orang-orang yang melupakannya? Tuhan memperkenalkan dirinya kepada mereka. Namun, cara yang Dia gunakan adalah melalui penghakiman. Mari kita baca bersama ayat 17. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Amin. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang telah melupakannya. Dengan cara apa? Dengan menghakimi mereka. Dengan menjalankan penghakiman, orang fasik menjadi terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Tuhan menunjukkan bahwa Dia hidup dan mengingat semua perbuatan mereka melalui penghakimannya. Terakhir, ada orang-orang yang sebaliknya. Mereka adalah orang-orang yang diingat oleh Tuhan. Ayat 13 berbicara tentang ingatan Tuhan seperti ini. Mari kita baca bersama ayat 13. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Amin. Di sini Tuhan ditampilkan sebagai Dia yang menuntut balas karena penumpahan darah. Singkatnya, Dia adalah pribadi yang membela kita. Tuhan akan mengingat mereka yang tertindas dan akan menuntut balas. Karena Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah melupakan seruan orang-orang miskin, seruan yang memilukan dari umat-Nya. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan doa yang kita curahkan di hadapan-Nya, yang kita naikkan di hadapan-Nya pada pagi ini. Kiranya saudara sekalian berdoa di hadapan Tuhan dengan iman itu. Tuhan tidak pernah melupakan dan pasti mendengarkan doa yang dinaikkan dengan hati yang remuk dari orang-orang yang tertindas. Di ayat 19, tertulis firman yang sama tentang ingatan Tuhan. Mari kita baca bersama ayat 19. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Amin. Tuhan tidak pernah melupakan orang miskin. Tidak dilupakan oleh Tuhan berarti diingat oleh Tuhan. Inilah berkat sejati dan kasih karunia sejati yang dinikmati oleh orang-orang percaya. Iman adalah menyerahkan pembalasan kepada Tuhan. Alasan kita bisa melakukannya adalah karena kita berpegang pada keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Tuhan masih mengingat kita. Tuhan pasti mengingat kita. Kiranya jemaat sekalian dapat menjalani hari ini dengan iman tersebut. Jemaat yang terkasih, Tuhan tidak melupakan kita. Tuhan pasti akan bangkit dan bertindak di tengah situasi dan kesulitan kita. Meskipun sepertinya segala sesuatu berjalan lambat, meskipun pemulihan tidak terjadi dengan cepat, dan apa yang kita harapkan serta doakan tidak segera terkabul, ada sesuatu yang harus kita ingat, yaitu Tuhan tidak melupakan. Tuhan tidak pernah melupakan doa kita, harapan kita, dan seruan anak-anaknya yang dinaikkan dengan air mata. Dia pasti mengingatnya.
Oleh karena itu, hiduplah dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan senantiasa mengingat kita. Hari ini pun dalam kehidupan kita, Tuhan tidak melupakan dan selalu mengingat kita. Dia akan mengingat semua kebutuhan, doa, serta permohonan dan harapan kita. Sambil berpegang pada janji bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita, marilah kita juga berusaha untuk tidak pernah melupakannya. Dalam nama Tuhan, saya memberkati saudara sekalian.